Christian Pulisic belum mau menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Ia meminta satu syarat penting, yakni kepastian bahwa AC Milan akan tampil di Liga Champions musim depan. Negosiasi sejauh ini berjalan lambat dan membuat manajemen sedikit khawatir. Pulisic menegaskan bahwa bermain di Liga Champions sangat penting baginya dan ia tidak ingin absen lagi dari kompetisi elit tersebut. AC Milan sebenarnya sangat mengandalkan Christian Pulisic untuk proyek jangka panjang tim. Klub juga siap menaikkan gajinya dari 4,4 juta euro menjadi 5,5 juta euro per musim dengan harapan kesepakatan bisa tercapai sebelum akhir musim. Saat ini kontrak Pulisic masih berlaku sampai Juni 2027 dengan opsi tambahan 1 tahun sehingga Milan masih cukup punya waktu untuk melanjutkan negosiasi. Jurnalis Italia Andrea Longoni menilai Christopher Nkunku masih memiliki beberapa kelemahan dalam permainannya, di mana ia menyebut Nkunku sering terlihat terburu-buru saat mengalirkan bola. Nkunku sendiri merupakan salah satu pembelian termahal AC Milan musim panas lalu dengan harga 38 juta euro plus 5 juta euro bonus. Namun sejak kedatangannya ke San Siro, ia belum menunjukkan performa maksimal seperti halnya Santiago Gimenez. Nkunku belum mencetak gol di Serie A sampai pekan ke-11. Keduanya hanya mencetak 1 gol di Coppa Italia dan setelah itu performanya menurun. Menurut analisis Longoni, Nkunku tampak kurang percaya diri. Ia sering tidak nyaman saat membawa bola, seolah ingin segera membuangnya. Alih-alih mencoba menembak atau memberikan umpan berbahaya, ia lebih sering memilih operan aman, bahkan ke belakang. Dengan biaya total yang dikeluarkan Milan untuk merekrutnya, Longoni menilai klub sebenarnya bisa mendapatkan striker nomor 9 yang lebih siap dan berkualitas. AC Milan berharap Rafael Leao bisa berkembang lebih jauh. Ia dinilai perlu mencontoh semangat Matteo Gabbia dan konsistensi Luka Modric. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao sering dianggap sebagai pemain dengan potensi besar yang belum sepenuhnya ia maksimalkan. Bakatnya luar biasa, tapi perkembangan karirnya belum selesai. Ia masih bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia jika terus meningkatkan diri. Untuk mencapai level itu, Leao harus bekerja lebih keras dan menunjukkan komitmen lebih kuat. Ia sudah banyak mendapat inspirasi dari Modric yang dikenal stabil dan profesional. Selain itu, Rafael Leao juga bisa belajar dari Matteo Gabbia. Meski tidak memiliki bakat sebesar Leao, Gabbia menunjukkan etos kerja tinggi dan terus berjuang setiap hari untuk membuktikan diri layak berada di tim utama. Manchester United dan Aston Villa mulai memantau Christian Pulisic setelah ia menunda negosiasi kontrak baru dengan AC Milan. Menurut media Calcio Mercato, Pulisic belum mau buru-buru memperpanjang kontraknya. Ia ingin menunggu sampai Milan benar-benar memastikan tiket Liga Champions musim depan. Kontraknya sendiri masih berlaku sampai 2027, tetapi Milan ingin segera mengamankan masa depannya karena musim lalu ia tampil luar biasa dengan 17 gol dan 12 assist. Keputusan Christian Pulisic menunda negosiasi membuat MU dan Villa tertarik. MU menilai Pulisic bisa menambah kekuatan lini depan mereka, sementara Villa percaya kecepatan dan kreativitasnya cocok dengan gaya bermain tim. Sejak pindah dari Chelsea ke Milan pada 2023, Pulisic kembali menunjukkan performa terbaik dan kini dianggap sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa. Wajar jika ia ingin memastikan Milan punya proyek besar dan ambisius, termasuk bermain di Liga Champions sebelum menandatangani kontrak baru. AC Milan sendiri tetap yakin bisa mempertahankan Pulisic lebih lama karena ia dianggap sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang klub. AC Milan kembali mempertimbangkan Niklas Füllkrug dari West Ham United untuk bursa transfer Januari. Striker asal Jerman itu sebenarnya sudah masuk radar sejak musim panas 2024 lalu. Namun saat itu ia memilih pindah ke Liga Inggris dan Milan fokus pada Alvaro Morata. Füllkrug hanya tampil dalam 20 kali musim lalu dan baru bermain 6 kali musim ini dengan total 3 gol. Performa yang menurun ini justru membuatnya berpotensi menjadi opsi transfer yang lebih terjangkau untuk Milan. Selain itu, gaya bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan Max Allegri.
Milan sendiri berencana memperkuat skuad pada Januari dengan fokus mencari bek tengah dan striker baru. Minimnya kontribusi gol dari Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku membuat posisi penyerang menjadi prioritas utama. Gimenez yang masih cedera, sedangkan Nkunku belum menunjukkan peningkatan. Menurut media Corriere dello Sport, Milan tidak akan belanja besar seperti musim lalu. Klub akan mencari pemain berpengalaman, siap pakai dan berbiaya rendah, dan Füllkrug termasuk kandidat yang cocok dengan kriteria tersebut. AC Milan dikabarkan semakin dekat memperpanjang kontrak Alexis Saelemaekers. Kedua pihak hampir mencapai kata sepakat. Saelemaekers sendiri tampil bagus di awal musim ini dan menjadi pilihan utama sebagai wingback kanan. Setelah sempat 2 musim dipinjamkan ke Bologna dan AS Roma, pemain asal Belgia itu kembali ke Milan pada musim panas dan langsung mendapat kepercayaan besar dari Massimiliano Allegri. Performa solidnya membuat Milan segera membuka pembicaraan kontrak jangka panjang. Menurut media Milan News, proses negosiasi berjalan lancar meski belum ada pertemuan final untuk meresmikannya. Baik klub maupun Saelemaekers sama-sama optimis. Kontraknya yang sekarang berlaku hingga Juni 2027 dan rencana baru adalah menambah durasi 4 tahun lagi dengan opsi 1 tahun tambahan. Rencana perpanjangan ini menunjukkan bahwa Milan melihat Saelemaekers sebagai aset penting untuk masa depan klub. Saat ini, ia sedang memperkuat tim nasional sebelum kembali ke Milan untuk mempersiapkan derby melawan Inter Milan. Sunderland dikabarkan berada di posisi terdepan untuk merekrut Santiago Gimenez dari AC Milan pada bursa transfer Januari. Menurut Calcio Mercato, Sunderland yang tampil impresif di Premier League butuh tambahan pemain depan untuk menjaga posisi mereka di papan atas. Gimenez dianggap sebagai target yang masuk akal. Karir Gimenez di Milan sejauh ini bisa dibilang gagal. Ia belum mencetak gol atau assist di Serie A dan kini sedang cedera pergelangan kaki, membuatnya harus absen beberapa pekan. Situasi ini membuat Milan punya alasan kuat untuk melepasnya. AC Milan sendiri ingin mendatangkan striker baru, tetapi harus menjual Gimenez terlebih dahulu. Selain Sunderland, Brentford juga tertarik, namun hanya ingin meminjamnya selama setengah musim. Meski performanya buruk di Milan, Sunderland dan Brentford percaya Gimenez masih punya potensi seperti saat ia bermain bagus di Feyenoord. Mungkin ia hanya perlu suasana baru untuk kembali ke performa terbaiknya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.